Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Wahiningtyas dengan NIM STE202202749. Di sini saya akan menjabarkan tentang paper yang telah saya review dengan judul Perancangan aplikasi bank sampah, sampahku berbasis mobile di Tangerang Selatan menggunakan Rapid Application Development yang telah disusun oleh Heri, Helena Juliana Christina, Erik Jobiliong, Agustina Kristiani dengan nama Jurnal Ilmiah Matrik, volume 25 nomor 2 bulan Agustus tahun 2023. Lalu di sini ada latar belakang. Latar belakang dalam paper ini yaitu dalam menjalankan kegiatannya, Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan mengalami kendala mulai dari proses penyetoran sampah dari nasabah, proses pencatatan transaksi, dan laporan transaksi yang telah masih dilakukan secara manual, sehingga pendataan nasabah, jenis sampah, dan laporan yang ada masih belum terorganisir dengan baik serta tidak adanya media komunikasi yang dapat digunakan antara pihak bank sampah dengan nasabah bank sampah. Kemudian ada pula subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dari paper ini adalah warga atau nasabah bank sampah di wilayah Tangerang Selatan, serta petugas atau pengelola bank sampah yang akan menggunakan aplikasi untuk mencatat dan mengelola transaksi sampah. Kemudian dari objek penelitiannya adalah bank sampah di Kota Tangerang Selatan pada Provinsi Banten. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam paper ini yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi bank sampah berbasis mobile yang dapat mempermudah proses pengelolaan sampah di Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua yaitu apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi sampahku agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengelola bank sampah. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan metode Rapid Application Development atau RAD dalam proses pengembangan aplikasi sampahku. Lalu yang terakhir yaitu sejauh mana aplikasi sampahku dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bank sampah di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian metode penelitian dalam paper ini yaitu metode yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara, dan observasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan yaitu dengan cara membaca dan meneliti referensi dari buku, artikel, jurnal, atau website, serta beberapa sumber lainnya. Studi literatur ini dilakukan terkait penanganan sampah di Kota Tangerang yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lalu ada wawancara. Dalam hal ini, wawancara merupakan kegiatan melakukan komunikasi secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Wawancara ini juga dilakukan secara langsung, secara menanyakan kepada pengelola bank sampah dan nasabah bank sampah yang telah bergabung dengan aktif. Lalu yang terakhir yaitu observasi. Observasi dalam hal ini yaitu melihat kegiatan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi bagaimana yang telah terjadi. Observasi ini juga dilakukan untuk melihat lokasi bank sampah di Kota Tangerang Selatan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi penyetoran sampah, transaksi penarikan uang dari hasil penyetoran yang dilakukan, serta berbagai aktivitas yang ada yang dilakukan di bank sampah, mulai dari pemilahan sampah hingga laporan transaksi yang terjadi. Kemudian di sini ada Rapid Application Development. Dalam merancang aplikasi bank sampah ini, yang terintegrasi berbasis mobile, digunakan juga metodologi Rapid Application Development atau RAD dengan metode prototyping. Pada gambar di sebelah kanan, di sini ada Rapid Application Development Prototyping yang digunakan untuk sistem aplikasi sampahku. Ini dalam baris pertama yaitu planning, lalu ada analisis dan decision, serta implementation. Alur dari analisis sistem ini yaitu
jumlah sampah dari aktivitas hidup manusia terus bertambah. Lalu yang pertama itu planning. Planning yaitu inisiasi proyek dan manajemen proyek. Lalu ada analisis yaitu inisiasi proyek dan manajemen proyek juga. Lalu ada desain. Desain juga dari desain lapisan antarmuka, ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan database. Lalu yang terakhir ada implementation. Implementation system ini seperti pengujian sistem dan pelatihan sistem. Lalu kemudian dari paper tersebut mempunyai tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, merancang sistem informasi bank sampah yang terintegrasi untuk pengelolaan sampah, khususnya sampah kemasan yang dapat didaur ulang di Tangerang Selatan. Kemudian, yang kedua, mengimplementasikan sistem informasi bank sampah yang terintegrasi sehingga proses pencatatan transaksi yang terjadi pada bank sampah dapat terorganisir dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu dapat memberikan informasi mengenai jenis transaksi penyetoran sampah sampai pembuatan laporan transaksi yang dibutuhkan oleh pengelola bank sampah. Lalu ada pula manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh sebuah sistem informasi bank sampah yang terintegrasi untuk pengelolaan sampah di Tangerang Selatan sehingga pengelolaan transaksi di bank sampah ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dengan demikian, implementasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam mengelola transaksi bank sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung kebersihan yang dapat menciptakan kebersihan lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Lalu ada pula hasil penelitian atau kesimpulan dari paper ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa membantu masyarakat dalam melakukan penyetoran sampah rumah tangga yang dimiliki. Kemudian membantu pengelola bank sampah dalam melakukan proses pengambilan sampah yang akan disetor oleh masyarakat selaku nasabah bank sampah. Lalu membantu pengelola bank sampah terintegrasi dalam membuat pencatatan dan pelaporan yang baik dan efisien. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pedulinya lingkungan khususnya permasalahan sampah dengan dukungan teknologi dan kegiatan sosialisasi dari berbagai pihak. Lalu kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian dalam paper ini adalah memberikan kemudahan bagi akses masyarakat dalam mengelola sampah secara digital, lalu mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan bank sampah, kemudian memberikan solusi nyata pada masalah pengelolaan sampah di komunitas tertentu. Lalu aplikasi dapat membantu mengurangi sampah dan mendukung sirkulasi ekonomi melalui insentif berbasis tabungan sampah. Ada pula kekurangan dari penelitian paper ini, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya diterapkan di Tangerang Selatan sehingga belum terlihat skabilitasnya untuk daerah lain. Kemudian hanya diterapkan di Tangerang Selatan sehingga belum terlihat skabilitasnya untuk daerah lain. Dan mengasumsikan semua pengguna memiliki smartphone dan koneksi internet yang stabil padahal tidak semua warga mungkin memilikinya. Lalu ada diskusi atau rekomendasi. Perlunya fitur notifikasi untuk mengingatkan user untuk menyetorkan sampah yang ada secara rutin. Dan juga perlunya fitur tambahan untuk jenis sampah yang dapat diolah, yang terintegrasi dengan baik yang memerlukan bahan baku dari jenis sampah yang dimiliki. Demikian penjelasan dari review paper yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.